Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan pula kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumikum fid dharain, amin. Yang keempat, kemarin sifat-sifat kubur dan penghormatan terhadap kubur. Yang keempat, yusannu likulli man hadara indal qabri ayyahsu turaba fil qabri min kibali ra'sihi aw ghairihi salasa khasayatin bil yad qabla ihalati turabi alaihi. Disunatkan bagi setiap orang yang hadir dalam pemakaman jenazah indal qabri, yang berada di sisi kubur. Jadi bila sudah diratakan kubur tadi, ditinggikan satu jengkal seperti ini, disunatkan apa? Ayyahussu turaba fil qabri, hendaklah seseorang itu menaburkan tanah di atas kuburan seseorang. Nah, ini jarang kita kerjakan. Jadi tanah dihamburkan di atas kubur tadi. Kalau kita biasanya paling yang kebiasaan apa? Disiram dengan air kembang. Padahal yang disunnahkan adalah tanah yang dihamburkan di atas kuburan. Min kibali ra'sihi, di hadapan kepalanya, augerihi atau kakinya. Berapa kali? Salasa khasayatin bil yad, 3 kali, bil yadi dengan tangan, bukan dengan mangkok atau dengan apa, toples besar kan biasanya kan lah ada air lah, lalu ditaruh kembang di sana. Kalau kita niatan dengan air lah itu kita niatkan kembangnya itu tadi, kembangnya, bukan masalah airnya yang disunahkan, tetapinya kembangnya untuk harum-haruman. Nah, adapun yang betul-betul sunnah yaitu dengan kita ambil tanah, kita taburkan. Turab itu artinya apa? Tanah yang tidak bisa digumpal itu apa? Pasir kah? Nah, sejenis pasir lah. Nah, kita hambur mulai kepala sampai kakinya, kepala sampai 3 kali. Yang kebiasaan kita apa? Dengan air kembang 3 kali, kepala ke bawah, kepala ke bawah. Qabla ihalati turabi alaihi, sebelum ditumpuk lagi tanah. Li hadisi Abu Hurairah, karena ada hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat terhadap suatu jenazah. Summa ata qabral maiti, kemudian Nabi mendatangi kubur si mayat. Fahassa alaihi min kibali ra'sihi salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah di atas kepala apa? Kuburan tadi itu salasan 3 kali dengan tanah.
Wa an Amir bin Rabi'ah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amir bin Rabi'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat terhadap Utsman bin Maz'un. Fakabbara alaihi arba'an, Nabi bertakbir 4 kali. Wa atal qabra, selesai itu Nabi mendatangi kuburnya. Fahassa alaihi salasa khasayatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah di atas kuburan Utsman bin Maz'un itu 3 kali. Wa huwa qa'imun inda ra'sihi, menaburkannya tadi dalam keadaan berdiri. Wa bil hassi yasiru mimman syaraka fiha. Adapun yang paling afdol yang melakukan itu adalah mimman syaraka fiha, orang yang ada sangkut pautnya dengan si mayat, artinya keluarganya, bisa anaknya lah, pokoknya keluarganya yang daripada keluarga si mayat itu yang menaburkan di atas kuburan tadi. Bukan air lah, bukan air, tetapinya tanah. Cuma kalau kita ingat lagi kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih lah, di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Imam Abu Habib Sya'rani bin Ahmad bin Ali Al-Ansari Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala qad wakkala biman yattabi'ul janazata min ahlil mayyiti malakan idza raja'u min dafniha wa khaffahim hammahum wa huznahum wa bimayyitihim ayyakhudha kafan min turabin wa yarmi bihi fi wujuhihim wa yaqulu lahum irji'u ansakumullahu mautakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasulullah, qad wakkala biman yattabi'ul janazata, Allah Subhanahu wa taala mewakilkan bagi setiap orang yang mengantar jenazah min ahlil mayyiti, daripada keluarga mayat, malakan 1 orang malaikat. Bila 10 keluarganya mengantar ke kuburan, kata Rasulullah, 10 malaikat diutus Allah Ta'ala di sana. Idza raja'u min dafniha, pada ketika mereka, kata Rasulullah, pulang setelah selesai doa talqin, pulang. Wa khaffa hammahum wa huznahum bimaitihim, dan sudah ringan daripada duka cita mereka, daripada kesedihan mereka dengan mayat. Ayyakhudha kaffam minat turab, pada waktu itu malaikat langsung mengambil tanah. 1 orang malaikat 1 orang malaikat 1. Wa yarmi bihi fi wujuhim, malaikat tadi, kata Rasulullah, melemparkan tanah tadi ke muka-muka keluarga si mayat. Wa yaqulu lahum, dan malaikat tersebut mengatakan, irji'u, pulanglah kalian, ansakumullahu mautakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala melupakan orang yang mati di antara kalian. Fayansawna mayitahum, kemudian mereka yang kena taburan daripada tanah yang dilempar oleh malaikat tadi, kata Rasulullah, mereka melupakan mayat tadi. Pulang ke rumah, ada yang tertawa lah, ada yang macam-macam, itu keluarga si mayat. Berarti ini kena debu yang dilempar oleh malaikat. Wa yakhuduna fi aklihim wa syurbihim, kemudian mereka mengambil makanan mereka, minuman mereka, wa dahikihim wa bai'ihim wa syira'ihim, kemudian mereka tertawa, kemudian mereka menjual barang-barang, wa syira'ihim, dan membeli, ka'annahum lam yakunu minhu, seolah-olah mereka tidak akan seperti mayat tadi, kata Rasulullah. Itu karena sangat lupanya dengan si mayat tadi. Itu yang bahayanya orang yang tahu di kubur-kubur itu, berarti kena lemparan debu oleh malaikat-malaikat.
annallaha ta'ala lamma masaha ala dhahri Adam alaihi salatu wassalam, manakala sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasulullah, manakala telah mengusap belakang Nabi Adam alaihi salam, batas takhrija dzurriyyatahu, kemudian keluar daripada zuriat Nabi Adam. Ini malaikat telah menyapu belakang Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu keluaran, terlihat oleh malaikat zuriat Nabi Adam yang pertama, keturunan Nabi Adam. Qalatil malaikatu, kemudian malaikat berkata kepada Allah, ya Rabbi la ta'sa'umul arda, wahai Allah Ta'ala, jangan sampai mereka ini meluas di muka bumi, artinya menyebar di muka bumi. Kalau hidup semua ini padat muka bumi ini. Nah, istilah kata malaikat seperti itu, la tasi'uhumul arda, ya Allah jangan sampai menjadikan zuriat Nabi Adam ini menguasai bumi, artinya padat muka bumi ini. Faqala ta'ala ini ja'ilun mautan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan pertanyaan malaikat tadi, ya, aku, kata Allah Ta'ala, akan menciptakan yang namanya kematian. Belum padat bumi Allah Ta'ala mematikan manusia. Ada yang lahir ke dalam dunia, ada yang mati. Faqalatil malaikatu rabbi la yuhayyinil isya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai mereka ini yang kejuriat Nabi Adam ini tadi terlalu menghinakan atau terlalu tidak memperhatikan kehidupan. Kalau mereka memperhatikan kehidupan, tidak memperhatikan kehidupan lalu mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ini ja'ilun amalan, aku, kata Allah Ta'ala, akan menciptakan yang namanya amalan. Orang itu suka berangan-angan lalu lupa dengan kematian. Kalau tidak ada yang namanya orang itu amalan, suatu angan-angan, suatu cita-cita, orang akan memikirkan mati aja, kata Allah Ta'ala. Nah, aku ciptakan yang namanya amalan. Fakana tulul amal rahmatum minallahi ta'ala linasi ta'dhazimu bi asbab ma'asyihim. Jadi kata ulama yang pengarang kitab inilah Tazkiratul Qurtubi, maka jadilah tulul amal, panjang angan-angan itu adalah rahmatum minallahi ta'ala, itu adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bercita-cita, orang yang berangan-angan, itu salah satu rahmat Allah Ta'ala. Linnas, bagi manusia, tantazimu bihi asbaba ma'asyihim, dengan sebab orang itu bercita-cita, berangan-angan, maka manusia ini bisa yang namanya menyusun daripada sebab-sebab di dalam kehidupan mereka. Nah, ya Allah, coba kalau tidak ada angan-angan, rumah gubuk segubuknya, duit tidak mau dicari, masjid biar aja segini-gininya aja cukup aja. Lalu perkara akhirat terbengkalai, perkara dunia terbengkalai. Supaya jangan terbengkalai kedua-duanya, perkara dunia dan perkara akhirat yang ada di muka bumi ini, Allah Ta'ala menciptakan yang namanya tulul amal, orang itu panjang angan-angan. Cuma tinggal ini arahan tulul amal ini kemana, begitulah. Kalau tulul amal perkara dunia, lupa akhirat. Kalau tulul amal perkara akhirat, maka akan mereka mensibukkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu bagusnya. Itu rahmat. Jangan dikatakan orang yang punya tulul amal, cita-cita terlalu tinggi, cita-cita sudah sampai di sini aja, tidak usah, biarkan aja, itu rahmat Allah. Karena dengan adanya tulul amal tadi itu, manusia itu bisa menyusun daripada, mengatur dan menyusun daripada sebab-sebab kehidupan mereka. Lalu kita berpakaian bagus, yalah, bekerja kita beli yang baju bagus-bagus, lalu kita belikan untuk pakaian sholat, yalah, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah lah. Itu gara-gara atau sebab apa? Sebab kita ada tulul amal, panjang angan-angan kita. Dengan adanya panjang angan-angan kita bekerja, lalu banyak duit.
Lalu merasa karena akhirat ada, lalu kita bercita-cita, aku hendak di akhirat nanti surga yang paling tinggi, aku harus bersedekah. Jadi ada bagusnya tulul amal itu pada segi akhirat ada bagusnya, adapun tulul amal pada segi dunia itu tidak ada bagusnya. Cuma itulah hikmah Allah Ta'ala itulah supaya melupakan manusia ini melupakan dengan perkara kematiannya. Allah Ta'ala ciptakan yang namanya tulul amal tadi. Watas tahkimul lihamil umur, itu yang pertama, sebab Allah Ta'ala menciptakan tulul amal itu adalah rahmat. Yang kedua, watas tahkimul lihamil umur, supaya mereka itu mencari hikmah daripada perkara-perkara mereka. Wa yatawaqqa bihil sani'a ala sun'atihi, supaya orang itu berkuat-kuat terhadap pekerjaannya. Wal abidu ala ibadatihi, dan seorang ahli ibadah itu pun dengan sebab tulul amal akan giat di dalam dia beribadah. Yang kelima, jadi setelah kita yang disunatkan tadi menaburkan tanah, bukan menyiramkan air. Nah, kalau niat kalaupun menyiramkan air, niat apa tadi? Kembang tadi itu yang sebagai pengharum di kuburan. Kalau biasanya kan pelepah kurma lah, kalau tidak pelepah kurma itu tahu arti pelepah lah. Itu sejenis apa? Yang bertuas-tuas, kata ulama-ulama salaf kita, sejenis tanaman-tanaman yang daunnya itu yang bercabang-cabang itu seperti tebu itulah pohon kelapa. Nah, itu yang disunahkan, itu akan menjadi doa untuk meringankan daripada azab kubur. Yang kelima, yurfa'ul qabru qadra shibrin faqat, ditinggikan kuburan itu sekedar satu jengkal seperti ini. Liyu'rafa anhu qabrun, supaya diketahui itu adalah kuburan. Fayatawaqqa, kemudian kuat kuburan tadi. Jadi setelah ditinggikan begini, lama kelamaan akan turun inilah, lalu kuat. Kalau diinjak orang tidak masuk lubang orang. Coba kalau misalnya awal-awal kita rata begini kuburan lah, habis digali kan ditutup lagi, lalu kita bikin rata begini, kelama-lamaan tanah itu akan merapat lalu jadi lubang. Coba kalau kita tinggikan satu jengkal seperti ini, lama kelamaan akan turun kuat tanah tadi. Nah, bukan sampai di situ saja, adalah wa yatarhamu ala sahibihi, dan itu akan yang disunatkan lagi ada wa yatarhamu ala sahibihi, dan berkasih sayang atau mengatakan rahimakumullahu ala sahibihi, atas orang yang ada di kubur. Disunatkan kita membaca rahimakallah atau rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kamu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kamu. Itu sunat dibaca setelah kita menabur itu tadi. Nah, ini bacaannya nih, bacaan menabur tanah. Rahimakumullah, 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 mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kamu. Tapi bagaimana aja di sini tanah liat semua. Itu. Yang keenam, tasnimul qabri indal jumhur afdalu min tasdihihi ay tarbihi. Menaikkan kubur itu lebih abdul menurut jumhur ulama. Bila jumhur ulama berarti tiga madhab lah. Bila ittifaq ulama berarti 4 madhab. Kalau jumhur berarti 3 madhab yang berpendapat demikian. Bahwasanya menaikkan kuburan artinya ditinggikan begini. Nah, bentuk cembung kah? Cembung. Nah, mencembungkan kuburan indal jumhuri menurut 3 mazhab abdul lebih abdul min tasdihihi, daripada membentangkannya atau membentuk segi 4.
Kalau kita di Indonesia aneh lagi, kuburan tadi dibikin cembung, adalah diletakkan nisannya segi 4. Ini adakah dalilnya? Nah, kita kan perlu dalilnya lah, perlu dalil ulama-ulama salaf dahulu. Ini pendapat ulama salaf lah, mazhab Imam. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Abu Hanifah kalau tidak salah itu sunatnya dibentangkan luas rata, bentuk segi 4. Jadi kuburan tadi bukan cembung tapi dibentuk segi 4. Supaya kena ke semuanya, kita bikin cembung begini, nanti dia diletakkan lagi segi 4. Tarbi'ihi liqauli Sufyan Ats-Tsamar ra'aitu qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman. Aku melihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman itu dinaikkan. Artinya cembung seperti ini, cembung. Wa kadzalika kubur sahabah min ba'dihi, demikian pula kuburan para sahabat sesudah Rasulullah. Wa li anna tasdiha asbahu bi abniyati ahli dunya. Alasannya inilah, alasan 3 mazhab inilah, 3 mazhab di sini. Kenapa yang cembung begini lebih abdul ketimbang yang segi 4 begini? Li anna tastatiha asbahu bi abniyati ahli dunya, karena soalnya bentuk segi 4 kuburan itu menyerupai dengan bangunan orang-orang penduduk dunia. Sedangkan kita masuk barzam min barzil akhirah, alam barzah. Ini bukan alam barzah lagi, sudah ini alam dunia. Jadi kita menyerupai daripada bangunan orang-orang ahli dunia, bukan ahli akhirat lagi. Itu pendapat 3 mazhab lah. Wa qala al-Syafi'iyyatu, berdapat Imam Syafi'i. Nah, apa kata Imam Syafi'i? As-sahihu, yang paling bagus itu kata beliau, antastahiyal qabra aula min tasnimihi, bahwasanya dibentuk segi 4. Kata Imam Syafi'i, aula itu lebih bagus min tasnimihi, daripada mencembungkan seperti ini. Kama fa'ala bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabra, kama fa'ala bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi radhiyallahu anhuma, sebagaimana telah diperbuat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan dan kuburan para sahabat, 2 sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ini berbeda pendapat. 3 mazhab cembung, 1 mazhab Imam Syafi'i segi 4. Yang ke-7, wa yukrahu tajsisul qabri wal bina'i wal kitabati alaihi wal mabiti indahu wa itikhad masjidin alaihi. Yukrahu, dimakruhkan tajsisul qabri, mengkapuri kubur dengan warna putih, wal bina'i, dan membentuk suatu bangunan, apalagi kalau di tempat yang namanya tanah wakaf. Kebanyakan ulama kita itu mengatakan hukumnya haram kalau kuburan tadi itu dibikin suatu bangunan di tengah-tengah tanah wakaf, karena itu akan menyempitkan orang yang asal mulanya bisa untuk 1 orang lagi, ini tidak bisa karena kita bikin bangunan di atas sana. Nah, kalau di depan rumah sendiri ya tidak masalah. Yang masalahnya itu membuat suatu bangunan di kuburan komplek orang Islam atau tanah wakaf. Nah, itu jelas-jelas haram karena menyempitkan bagi orang-orang yang lain setelahnya. Wal kitabatu, makruh menulis.